sudah mengenal lama sih ya, untuk jambu kalau dulu. Nah kalau untuk ke anggur memang tadinya hari ini saya sedang berada di daerah Ciparai. Jadi ada yang menarik di sini yang akan saya bahas. Jadi, di belakang saya ini sudah ada greenhouse-nya Kang Denny. Jadi Kang Denny ini menggunakan sistem anggur untuk skala grounding ya. Nah, saya tidak akan bahas bagaimana greenhouse-nya dibuat, tapi saya akan bahas sesuatu yang menarik di sini adalah penggunaan pupuk yang digunakan oleh Kang Denny tersebut. Sebelum lanjut ke videonya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Nah, ini di sini sudah banyak tanaman yang menggunakan aplikasi Cohewalet, tentunya pada tanaman yang stek maupun tanaman yang sudah tinggi. Nah, di sini belakang saya sudah ada Kang Denny selaku yang mencoba atau melakukan uji coba terhadap tanamannya sendiri. Jadi Kang Denny ini sudah mencoba atau melakukan uji coba ya Kang untuk tanaman anggur menggunakan Cohewalet. Nah, di sini ada contohnya tanamannya. Ini bisa dijelaskan Kang Denny untuk penggunaan Cohewalet awalnya untuk tanaman bibit dan tanaman dewasa itu awal mulanya seperti apa? sebenarnya untuk Cohewalet sendiri saya sudah mengenal lama sih ya, untuk jambu kalau dulu. Nah kalau untuk ke anggur memang tadinya belum terpikir lah. Pikirnya kimia aja kan dari dulu karena di kita informasinya yaitu kimia gitu. Nah 2 bulan lalu lah, belum lama mungkin 2 bulan saya dapat kiriman walet. Saya ingat lagi, oh ini sudah mulai pembuahan. Saya coba ini ke tanaman ini nih, jenis MF. Ini grounding 1 Maret 2020. 1 Maret 2020. Sekarang sudah di bulan November ya. Ya, kira-kira 8 bulan ya. 8 bulan dengan skala grounding. Dia batangnya sudah besar. Dengan tangan saya compare jempol ya, compare jempol di sini, dan sudah mengeluarkan bunga pertamanya ya Kang Denny. Ya, alhamdulillah. Jadi pas dicoba waktu itu loh, kok keluar bunga ya. Dulu beberapa sih. Memang ada yang di sini juga ada bunga, cuman gugur. PHP ya. Ternyata suatu sekarang sudah mulai di tempat lainnya sudah mulai keluar lagi. Jadi ini dipotes 10 hari lalu. Ini 10 hari lalu. Potes pucuk ya berarti. Potes pucuk. Kalau nggak salah Kang Deden ini. Yang motes di sini Kang Deden. Ini hari Sabtu 10 hari lalu lah. Ini sudah mulai mengeluarkan bunga. Kalau ini saya potes lagi Sabtu lalu. Hari Sabtu kemarin. Itu 4 hari. Ini kayaknya keluar bunga juga. Dengan potes pucuk bisa mengeluarkan bunga. Dan full untuk aplikasi Cohewaletnya full tanpa campuran apa-apa ya Kang Denny. Sementara karena memang awalnya Cohe domba ya, karena yang ada kita punya domba, memang awalnya gitu. Setelah itu ya Cohewalet semua. Tadinya memang hanya beberapa yang dewasa. Nih akhirnya yang Dickson ini 4 bulan nih. Dickson 4 bulan juga mengeluarkan bunga juga. Jadi waktu itu sudah besar Dickson sama Ghosty ya. Saya cobain Ghosty. Dan untuk Dickson ini Dickson 4 yang bulan ini groundingnya usia 4 bulan. Agustus. Sekarang sudah mulai beberapa bunga, malah lebih banyak yang Dickson ini lebih banyak keluar bunganya. Ini adalah bunga Dickson yang sudah mulai. Dickson sendiri menggunakan potes pucuk atau pangkas? Potes pucuk Potes semuanya. pucuk Saya semuanya. belum bisa pangkas waktu itu, hanya potes sporadis saja lah, potes. Nah, sebelum lebih jauh membahas Cohewalet, di sini sudah ada Pak Ketua Safran yang
selaku menjadi pengurus Korda Bandung. Nah, untuk Kohe Walet harapannya ke depannya seperti apa Pak Ketua? Ya, yang pasti mah Kohe Walet ini adalah salah satu pilihan dari semua rekan-rekan keluarga yang memiliki tanaman apapun, khususnya anggur, untuk menjadi alternatif pertama penyubur, karena dari literatur ternyata itu lebih tinggi 3 kali dari kohe yang lain. Maksud kohe yang lain bisa kohe ayam, bisa kohe domba, bisa kohe sapi. Terus lagi memang ada keunggulan Kohe Walet, yaitu dia tidak OD, maksudnya bisa tidak difermentasi juga, langsung diaplikasikan juga, itu ternyata baik. Nah, itu yang penting. Harapan ke depannya adalah kita melihat ya kimia itu kan satu harganya mahal, kedua untuk ke tanah sendiri kurang begitu baik. Betul. Nah, jadi semoga saja dengan adanya alternatif Kohe Walet ini, satu untuk penyubur, kedua untuk pembuahan dan lain sebagainya, itu bisa digunakan. Karena dengan full kimia itu pasti meninggalkan yang namanya residu ya Pak? Ya, itu ada residu, yang residu itu susah untuk diuraikan. Tidak Kalau seperti organik ya, salah satunya Kohe Walet ini. Walaupun organik yang lain juga perlu, misalnya ya kohe yang lain juga sangat-sangat perlu. Cuma maksudnya ini adalah salah satu temuan dari Kang Denny. Memang dulunya belum dicoba di anggur, ternyata dicoba di anggur ini, alhamdulillah sangat baik. Kita bisa lihat lah di sini ya, pohon-pohonnya sehat, terus lagi ada penampakan klaster bunga dan lain sebagainya. Gitu kan. Oke, jadi yang selain menarik ini, Kohe Walet ini adalah salah satu alternatif ya Kang Denny untuk tanaman anggur. Selain itu jarang sekali yang menggunakan Kohe Walet karena ketidaktahuan mereka, serta sedikit sekali yang tidak mengetahui manfaat dari Kohe Walet itu. Oke Kang Denny, kita lihat beberapa tanaman yang awalnya setek kemudian diaplikasikan Mungkin Kohe saya Walet. tambahan ya. Kalau saya sekarang malah untuk pembibitan pun saya campurkan. Dicampurkan dengan Kohe Jadi, Walet. Media tanam saya itu selalu saya sekarang campurkan, meskipun sedikit, volumenya sedikit lah untuk penyemaian. Jadi memang bisa dilihat saya nyemai ini sebulan yang lalu. Ini jenisnya Alfonso memang. Saya coba semai. Ini bahannya memang saya campur waktu itu dengan Kohe Walet. Dan ya terlihat lah perakarannya gede-gede. Ini perakarannya. Pertumbuhan gosininya juga besar. Sebenarnya harusnya. Berarti ini medianya campurannya apa saja? Ini sebenarnya Kohe Walet? sekam biasa, sekam sama kokopit ya. Saya memang pakai selalu kokopit. mencintai tanah ini. Saya selalu campurkan tanah. Dan saya biasanya tabur Kohe Walet. Meskipun takarannya belum saya perhitungkan dengan baik. Yang jelas sangat sedikit lah untuk grounding ya, untuk penyemaian. Penyemaian. Nah, sebelum nanti kita tes kadar pH-nya di dalam Kohe Walet ini, kita akan lihat bibit yang awalnya setek, kemudian Kang Denny aplikasikan Kohe Walet, sekarang menjadi pertumbuhannya luar biasa. Ini contoh Black Panther nih. Ini baru sekali sebenarnya. Baru ini sekali. Black Panther ini sekali, saya sulit sekali. Di sana juga sampai rada stres ya Black Panther. Mungkin dulu dari Kang Topak bibitnya Black Panther ya. Ya. Ini sempat stek, sekarang setelah aplikasi lihat dari jari-jarinya aja mungkin sudah dari berbeda ya. Jarak antara mata tunas ini luar biasa, hampir satu jengkal satu Ini jengkal. kan dari sini nih, terlihat ini agak setag nih. Di sini setag lah. Awalnya itu di sini setag ya, mulai Setag. terlihat dari jarak mata tunas yang begitu berdekatan, Setag. Saya aplikasikan. Ini kurang lebih 3 minggu lah ya. 3 minggu kalau di sini ya. 3 minggu. Sekarang pertumbuhannya. Sekarang udah sampai sini, saya juga heran. Saya sebenarnya heran lihat ini. Saya sendiri, aduh, kok udah tinggi gitu. Ini saya juga heran memang pertumbuhannya, ini salah satunya yang stek.
Ini salah satu ciri anggur yang normal itu adalah pertumbuhan dan jarak mata tunasnya itu tidak berdekatan sekali, atau jaraknya itu minimal itu di 5 cm sampai 10 cm, itu cukup sangat bagus. Nah, ini terdampak. Ini saya hilang tagnya. Kenapa ini 2 sebenarnya? Ini dulunya stag juga. Dulunya ini sempat Ini setak. stag. Lalu karena ya stag saya mau ganti ternyata. Saya sandingkan lah, tanam lagi Black Panther. Ternyata sekarang karena sama di bidang yang sama, saya pupuk juga akhirnya subur Lagi. nggak tahu ini mau diapain juga. Saya waktu itu memang rencana dipindah, saya ganti karena ini jelek gitu. Nah, untuk penyebab stuck dulu itu seperti apa Kang Denny? Apa karena trips, penggunaan pupuk kotoran domba yang berlebihan, atau terkena jamur dan sebagainya? Bisa dijelaskan? Saya belum menganalisa dia stagnya apakah karena waktu itu salah penanaman atau salah pola pupuk gitu ya. Karena waktu itu juga saya sering pakai di awal-awal si kimia loh, kok terus aja terus penyiraman dulu itu penyiraman kan 1 hari itu 2 kali lah. Satu hari 2 kali. 2 kali gitu. Nggak sempat kayak gini basah juga sih dulu. Memang karena kan ini daerahnya kering. Nah sekarang 1 hari atau 2 hari, 2 hari sekali kadang-kadang saya minta ke yang di kebun ini 2 hari sekali. Kondisinya masih bagus. Ya terus ditambah juga ini campurannya sudah terlihat nih, waletnya udah masih terlihat. Jadi penyiraman juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Anggur itu tidak membutuhkan terlalu banyak air, jadi bisa 2 hari sekali. Akhirnya ya tumbuh dua-duanya, ya biarkan saja lah. Biarkan satu dipindah nantinya ya. Nggak tahu dipindah atau saya rencananya memang mau dikasih teralis aja deh. Teralis ya. Jadi memang sebagian nanti ke atas sebagai para-para, sebagian saya buat teralis Ke bawah. karena dengan suburnya gini ya biarin saja lah. Meskipun berdempetan, saya akan kasih nutrisinya mungkin lebih saja untuk di situ. Tanaman itu saat pertumbuhan itu sangat membutuhkan nutrisi yang besar di fase vegetatif ya. Jadi ketika pupuknya pas, ketika unsurnya cukup, dia akan bertumbuh dengan subur maksimal, dan dari daun itu terlihat bila kekurangan unsur dia akan menguning, ada yang mengeluarkan daun yang kecil, jadi seperti itu. Nanti saya kirim videonya. Oh siap. Nanti saya cek kemarin yang ke Pak Ketua. Ya. Ini sudah difermentasi makanya lebih empuk Pak. Lebih empuk. Nah, yang kemarin ya. ini adalah salah satu contoh kohe walet yang sudah difermentasi. Dia sangat lembut, kemudian sudah tidak beraroma ketika sudah difermentasi, dan aromanya itu seperti tanah biasa, tidak berbau kotoran burung ataupun mengeluarkan aroma yang lain. Ini adalah Ini yang kohe yang sudah di pack ini yang asli, nih. belum difermentasi yang ini ya. Belum. Kayak baterai. Oh ya. Nah kalau yang ini masih ada bau sedikit aroma dari kotoran walet ketika belum difermentasi. Tapi yang ini sudah cukup lama. Ini berapa lama? Sepertinya ini udah 1 tahunan lah di kandangnya. 1 tahun di dalam kandang Waletnya gitu. waletnya ya. Karena untuk menghasilkan kotoran walet, apalagi seember, ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya Kang Denny. Iya. Kalau untuk kotoran waletnya sendiri itu bisa berapa lama ketika mengumpulkan contoh 1 karung? Wah, kebetulan ini didapatkan memang dari sarang gedung walet ya, gedung walet yang sudah lama sekali. Jadi ketika mereka panen sarangnya ya kita dikasih untuk mengambil atau membeli kotorannya ya. Kotorannya. Mereka sih memanfaatkan sarangnya. Jadi mereka panen sarangnya, ya kita panen ininya. Kotorannya. Kotorannya. Kebetulan cocok lah untuk anggur sementara ini.
Tapi sebenarnya ini bisa untuk semua tanaman ya Kang Dani, apalagi Betul. maupun tanaman tambulapot buah ya, apalagi Bunga juga. bunga ya. Ya. Kalau di rumah saya sendiri, semua pot, hampir semua pot, mau bunga mau buah, saya kasih palet. Jadi semuanya tumbuh subur. Kayak nantilah mungkin ada jeruk pun saya aplikasikan ke jeruk juga, dia bunganya hampir di setiap ujungnya itu keluar bunga. Terus ke avocado juga dalam pot keluar juga bunga. Nah ini nanti ada tambulapot yang di rumah Kang Deni yang khusus menggunakan aplikasi Kohe Wallet, berbuah dengan sangat-sangat bagus ya Kang Deni. Iya. Cuman di sini memang belum ada karena ini berbeda lokasi dengan Ada juga berbuah. ini ada Jambu ini. ini Ini jambu dalhari. dalhari. Ya. Nah ini contoh buahnya dengan aplikasi Kohe Wallet. Kohe Wallet. Berarti untuk satu pot ini aplikasi berapa banyak Kang Deni? Saya belum mengukur secara pasti. Yang jelas memang hanya Ditaburkan berarti. ditabur lah. Ditaburkan saja. Tidak terlalu banyak juga. Tidak ya, cukup lah hanya ditabur di permukaan biasanya. Jadi sepermukaan ini saya tabur seperti ini. Ini juga Berarti kayaknya udah mulai keluar lagi calon bunga lagi. calon bunga untuk penerus dari buah sebelumnya ya. Sangat cocok dan tidak, yang unik itu Kohe Wallet itu tidak menyebabkan yang namanya overdosis pada tanaman. Jadi mau tanaman apapun dia daunnya subur, lebar. Nah, ini jeruk tentunya ini. Ini ada jeruk, lemon juga Ini udah menggunakan bunganya aplikasi Kohe udah Wallet. mulai. Selain alami, tidak menyebabkan OD, untuk pertumbuhan sangat layak sekali. Oke Kang Deni, terima kasih untuk info Kohe Wallet. Nanti kita lanjut ke Pak Ketua. Untuk yang ingin mendapatkan Kohe Wallet harus di mana? Oke, kita lanjut. Di sini sudah ada Oh, ini udah Pak Ketua dan ada Sesepuh sesepuh dari Kita ada Kebun Awang-Awang Porda Bandung. Porda Bandung. Itu Kang Malik juga tuh. Itu Ada Kang Malik. salah satu sesepuh juga di kita di Ciloncat. Jadi hari ini itu spesial untuk lihat perkembangan Kohe Wallet yang diaplikasikan secara langsung kepada tanaman di sini yang menggunakan sistem grounding, tentunya menggunakan naungan yaitu greenhouse. Kita tidak akan bahas lebih jauh lagi greenhouse-nya karena kita sedang bahas Kohe Wallet. Oke Pak Ketua, untuk Kohe Wallet sendiri yang ingin mendapatkan harus kemana Pak Ketua? Ya, di Korda Bandung sekarang memang sudah menyiapkan pendistribusian Kohe Wallet, walaupun memang sementara ini untuk terbatas, tapi ke depan kita akan terus menerus menyediakan. Itu kalau di Korda itu kita sediakan namanya di Warung Kangjun, itu di Mabes Korda di Jalan Soekarno-Hatta, atau ke Facebook kita itu di Anggur Parahyangan. Nah, itu di Anggur Parahyangan itu coba di sana, nanti ada tim admin di sana, tinggal bertanya saja ke tim admin bagaimana cara mendapatkan Kohe Wallet. Kita juga sudah menyiapkan dalam bentuk 2 dan 3 kilo saat sekarang ini. Dalam kemasan packing 2 sampai 3 kilo ya. Itu dimana dari 2-3 kilo itu kan bisa dikembangkan lagi dalam bentuk POC yang sekarang ini dikembangkan oleh Pak Om Juk ya. Om Juk sudah pernah bikin POC walletnya? Berkembangkan POC wallet karena dengan POC wallet itu mungkin bisa satu bisa disemprot kan, 2 bisa Dikocor ya? dikocor. Nah itu kelebihannya itu. Kemudian menurut Pak Ketua itu lebih bagus kepada pertumbuhan dan perkembangan daun-daun maupun bud-budnya nanti bisa pecah. Ya buktinya dengan hanya di grounding, dengan hanya dikocor, daun-daunnya itu kelihatannya segar kemudian sehat, apa namanya tuh, jadinya mengkilap itu.
dari Itu baru-baru percobaan gitu ya. percobaan ya. Jadi percobaan yang Kita memang saat sekarang ini kan mencoba dulu di kebunnya Pak Denny di Ciparai ini. Kita ingin mencoba sejauh mana khasiat kohe walet. Khasiatnya, terus lagi bagaimana pemanfaatannya. Alhamdulillah setelah 3 bulan perjalanan ini ya bisa dilihat ya sama saudara semua bisa dilihat kan memang benar-benar sangat bermanfaat. sangat bermanfaat, Sangat apalagi bermanfaat. untuk tanaman yang masa pertumbuhan ya, atau Iya, stek. masa pertumbuhan atau misalnya yang stek. Yang kenapa stek tadi misalnya dari penyakit dulu segala macam, memang tetap kalau namanya yang stuck karena trip atau karena kutu, tungau, jamur ya itu memang harus diobatin dulu yang kutu dan tungau. Tapi untuk pertumbuhannya sampai sekarang alhamdulillah tadi kan udah bisa dilihat ternyata kayak Black Panther, terus lagi Dixon dan lain sebagainya, pertumbuhan dan juga dari pertumbuhan sampai pembuahan bisa. Itu yang membedakannya gitu. Karena ada di yang lain hanya untuk pertumbuhan, hanya untuk pembuahan. Tapi di sini juga ternyata dari pertumbuhan, terus maupun lagi fase pembuahan ya. perawatan dan pembuahan gitu. Bisa di keduanya. Bisa Jadi keduanya. kalau yang belum tahu bisa search di internet untuk kandungan kohe walet ya, karena di Korda sendiri masih dalam lab ya, Ya, untuk di lab, lagi di lab. kandungannya apa saja nanti akan kita bagikan lagi kepada yang ingin tahu. Oke, Om Juk dan Pak Ketua, Siap. terima kasih Sama-sama. atas diskusinya. Mantap, mantap, amin. Amin. Yang ingin memiliki jangan lupa ke grup Anggur Parahyangan ya. Siap. Di sana banyak tim admin kita. Oke, terima kasih. Mungkin sekian dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.